Telepon atau chat? Chat. Oke. Enggak. Satu, kocak tapi red flag kayak Oza. Gitu kan ya? Yuk, 1, 2, 3. Oke, halo. Sampai berjumpa kembali dengan podcast Rumah Komunitas. Merdeka diri di Rumah Komunitas. Rumah Komunitas Merdeka! Kali ini kedatangan tamu yang istimewa itu. Ya, Betul, sangat istimewa sekali. istimewa, dua perempuan tangguh, cantik gitu, dan penuh dengan talenta yang keren pokoknya malah. Untuk mempersingkat waktu mungkin langsung perkenalan aja ya. Boleh. Kan. Perkenalkan, nama aku Bunga dari deh. Oh, salah guys. Kembali. Maaf ya guys. Ini namanya Bunga Nafisa Zahra. Dan ini namanya Deandra Nadira. Ya, salam kenal. Makasih udah diundang ke rumah komunitas nih. Kita jauh-jauh ke Bandung untuk ketemu sama rumah komunitas. Tadi sebelum on cam kita ngobrol banyak ya, A. Iya, betul. Wah, itu sih ngobrol dalam menyenangkan ya. menyenangkan sekali. Dan yang pada akhirnya saya juga tersentuh dengan lagu-lagu keren. Oke, apa ya? Pertanyaan awalnya biar lebih mencairkan situasi ya. Asik. Dea, aku pengen bertanya pada Dea, chord apa yang paling menyenangkan awal? Chord grip, kalau grip atau Oke. apa? Ya, grip. Yang paling menyenangkan ya. Kan biasanya kalau main gitar itu sambil nyanyi itu langsung tren Ya. kemana. Nah, kalau dia itu sukanya langsung kemana? Ke C, ke A, ke B, ke E Oh, atau aku adalah tim C. tim C. Aku tim C. Aku suka lagu aku kebanyakan tuh mulainya di C semua. Di C. C semua. Kalau bunga B, bunga apa? B. Kalau kamu B kayaknya nggak apa-apa juga sih. Mewakilkan nama kan. Atau nggak G, Gusti? G. Oh iya. Sesuai nama. Sesuai nama aja kalau kamu ya. Aslinya Aslinya kamu kayaknya ada di F. Nah, sebenarnya aku F, ya kan? Faktor. Kenapa suka F? X Factor. Oke. Maaf. Fun. Oke. Iya, benar. Kalau Dea kenapa suka C? Kalau aku C itu sebenarnya kalau secara skill di bermusik aku sebenarnya belajar sendiri semua kan. Dan skill yang paling aku kuasain itu di C. Dan kebetulan aku bisa nyanyi tuh di nada dasar tuh biasanya tuh C. Gitu. Ada sesuatu hal yang bikin historis bahwa C itu adalah Iya. rasa apa gitu? Sebenarnya kenapa C? Tadi kan pertanyaan menyenangkan ya. Karena sebenarnya C tuh nyamannya aku tuh mulai di situ. Makanya jadi menyenangkan semua yang dimulai di situ tuh buat aku bisa seru-seru aja gitu. Dea C, Bunga G, F. B, F, G, CF. BFG. BF. Keren ya. Mewakili dari rasa dan menciptakan hasil karya yang menarik ya. Betul sekali. Kalau Rasa sih yang kuat ya. Rasa ya. Wah, Nyampe gitu rasanya. Jadi obrolan tadi jadi sulit untuk membuka keceriaan lagi dari dua lagu tadi gitu. Nah, kita akan ceria lagi. Mencairkannya kumaha cairkan. sih kira-kira? Nah, Iya susah juga ya. Sebenarnya itu juga waktu bikin musiknya yang nanti Bunga yang udah rilis nih 7 menit sama lagu aku yang udah rilis yang menghilang. Sebenarnya selama proses pembuatannya juga nggak ceria sama sekali sih sebenarnya. Tapi kalau di keseharian aku sama Bunga memang membiasakan untuk kayak ya udah ini hari yang kita mesti jalanin. survival mode gitu. Iya, mesti happy sama teman-teman, berbagi kebahagiaan, seru-seruan, dan sebenarnya bukan persona ya, diri kita emang begini sebenarnya sih. Jadi waktu kita bikin lagunya mungkin mendalami rasa sedihnya memang, tapi waktu udah selesai kita keluar dari studio kita yuk jalan lagi gitu. Jadi nggak mau yang
lama dirasa sedih gitu, karena ya itu rasa yang perlu dirasain aja, bukan berarti rasa lain jadi terlewatkan. Berarti rasa itu terbentuk di ruang studio aja. Tadi kan judulnya 7 menit sama menghilang ya. Iya. Apakah ada makna tersendiri kah dari lagu-lagu tersebut Bunga gitu? mau jelasin dulu 7 menit? Ini teman-teman. Nah, Kita minum dulu deh sebelum kita mulai. Kayak aku tuh, awalnya nih dari mana gitu? ya Lintas kalau pengen. 7 menit ini kan emang awalnya dari Mas ya, Betul. dari fase berduka, dan emang aku juga suka banget nulis lirik, tapi sebenarnya awalnya puisi sih ya. Iya, awalnya puisi ya. awalnya Bunga nunjukin beberapa tulisannya dan sebenarnya Bunga banyak banget lirik-lirik. Terus Nah, salah yang satunya baru itu 7 menit, karena kan emang lagi fase berduka 7 menit. Terus 7 menit itu ketika kita mau selesai nih di dunia ini, itu tuh katanya dikasih momen recap memori gitu selama 7 menit, inti memorinya lah gitu. Nah, dan aku berharap Mas Gusti ini, aku tuh ada di memori Mas Gusti dan sebaliknya juga kayak gitu. Siapa kan? Oke, Keren. teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa Bunga ini adik dari Mas Gusti ya. Iya. Kalau nama panggungnya itu Gusti Gusti Will. Will. Nah, Gusti Will biar menjadi semoga kela almarhum. Oke, apa sih yang membuat kesan apa yang membuat Bunga dekat dengan kakak gitu? Gimana tadi? Apa ya? Pertanyaan. Yang menggambarkan kamu dekat banget sama Mas, mungkin momen-momennya gitu apanya. Kalau di rumah ya, Mm-mm. ya seperti biasa, pasti ngobrol, ketawa-ketawa, ngelawak jokes, inside jokes ya, inside jokes. Terus dia tuh clingy. Betul. Touchy, Itu clingy, touchy itu ya. clingy banget. Aku juga jadinya sering dipepet, deket, Gandengan, jalan gandengan. pegangan tangan, kasih uang jajan. Iya, selain kakak namun romansa. Tapi Gusti sama Bunga memang deket banget memang sih. Kalau kakak laki-laki sama adik perempuan kan ada yang tipenya berantem terus, ada tipenya apa. Nah, Bunga sama Gusti tuh Yang kental banget iya, gitu nggak ya. perlu ngobrol kayak udah tahu paham gitu ya. Aku juga kurang ngerti ya sebenarnya, cuma kayak koneksi batin sih. Kan ada yang kalau chatan gak dibalas marah atau apa gitu. Iya. Nah, kalau sama Mas ya kalau misalnya chatan tapi gak dibalas, ya udah dia lagi ngapain ya, Cuek gitu ya. cuek gitu. Cuma batinnya kuat, jadi saling ngertinya tuh lewat batin gitu. Tapi dulu waktu dia zaman kuliah yang ini dia nggak sedekat itu, nggak sedekat justru. itu. Heeh. Jadi awal-awal deketnya tuh kapan? mulai ngerasa Mulai kerasa kayak Berarti akrab tuh banget. sekitar 4 atau 5 tahunan yang lalu deh kayaknya. Banyak waktu bareng gitu. Karena kan dia SMA boarding school, jarang ketemu. Terus juga pas kuliah juga dia sempat ngekos. Iya, benar. Ngekos jadi jauh. Terus kayak awal-awal dia Indo Musik Gram. Iya. Kalau Kak Dea, dari judul lagunya Menghilang nih, apa maknanya dari Menghilang ini? Maknanya dari menghilang ya, sama sih sebenarnya, lagi di proses duka juga, dan sebenarnya juga bukan sesuatu yang diniatkan juga sih nulis ini, karena lagu-lagu aku yang sebelumnya tuh justru bahasa Inggris semua. Iya. Jadi ini lagu pertama aku yang pakai bahasa Indonesia gitu. Aku pengen kesana tuh nyampe-nya tuh langsung gitu. Jadi orang denger tuh langsung apa ya, dekat lah sama bahasa kita kan. Jadi itu sebenarnya nggak sepenuhnya aku niatin, cuman tiba-tiba dapet aja, dan makna pertamanya adalah untuk mewakilkan perasaan aja sih, waktu itu untuk menuangkan aja gitu. Bahwa saat itu sebenarnya aku berlawanan banget, marah banget sama takdir gitu. Sebenarnya saat itu tuh liriknya juga bukan itu sebenarnya. Di liriknya tuh sebenarnya lebih banyak menyalahkan kayak kenapa takdirnya tuh begini. Karena waktu itu di proses duka, pasti kita sering banget dengar kalau ibu duka orang tuh bilang kayak
ini udah jalannya, ini udah garisnya, Allah udah menulis ini, udah takdirnya gitu. Kita harus bisa menerima apa yang sudah tertulis gitu ibaratnya. Jadi akhirnya dari ketemu sama teman, dikuatkan sama teman segala macam, akhirnya si liriknya ini berubah jadi kayak iya memang ada takdir, tapi di diri ini tuh si manusia biasa ini nih ternyata masih nyari-nyari juga gitu, masih Ada masih fase tetap denialnya mungkin ya. Iya tetap ada, tapi sebenarnya tuh tentang takdir sih. Dan di situ 7 harian Emas kita yasinan terus kan. Ini tuh 7 menit tuh 2 minggu dari Mas berulang tuh udah ada 7 menit. Nah 2 minggu setelah almarhum Gusti Robo pulang juga, almarhum Gusti, aku bikin si Menghilang. Berarti 7 menit dulu baru dia bikin. Nah dia bikin sendiri, terus aku juga bikin. Kita sama-sama Sama bikin tapi Sama-sama belum tahu bikin. tuh. Nah Jadi baru ketahuannya itu waktu kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Nah di situ karena sering banget yasinan gitu-gitu, akhirnya liriknya juga terinspirasinya dari surat Yasin sebenarnya, ayat 40 kalau nggak salah deh. Iya, dia ngomongin matahari sama rembulan, ngomongin malam sama pagi gitu. Nah dari situ sebenarnya. berapa menit sih bikin lagu itu, lirik itu? Kalau yang aku sebenarnya langsung dapet hari pertama nih. Yang tadi tuh yang liriknya masih kayaknya nggak boleh deh nyalain takdir itu kan. Jadi sampai lagu bener-bener jadi mungkin 3 hari lah. 3 hari. 3 hari lah kayaknya buat lagu bahasa Indonesia ini, karena cukup sulit juga aku buat nyari kosakata yang bagus gitu, karena kan belum pernah juga kan pertama kali. Jadi aku takes time lah, aku sabar aja gitu bikinnya. Kalau Bunga berapa lama tuh 7 menit bikin? Kayak setengah jam atau sejam gitu, soalnya itu di mobil. Lagi Lagi di kepikiran mobil, lagi di MBZ. Oh iya biasa. Lagi di MBZ. Iya. Terus kepikiran 7 menit, terus aku research dulu lah gitu. 7 menit itu beneran gak sih? Apa iya gitu ya. Cuma Iya. kayak udah aku patenin, aku buat. Ambil biasa lah. 3 hari. Bener. 1 jam. Iya 3 menit 1 jam. Keren ya. Keren banget. Mantap. Jadi apa yang dirasa tuh langsung dituangkan, Dituang. Iya, langsung kalau dituangkan. enggak lupa. Jadi Bunga tuh kuat banget di lirik memang. Dia kuat di puisi dan di lirik tuh kuat banget Bunga. Bahkan ada beberapa lagu lain yang ada juga yang kita lagi kerjain juga ya dari liriknya Bunga juga. Ada yang bahasa Inggris juga Bunga bahkan. Iya. Tapi kita masih pilih-pilih. Tapi sebelumnya pernah nggak Bunga laporin gitu ke kakak gitu, ke Mas itu, Mas aku punya lirik nih, keren nih liriknya gitu. Sebenarnya Pernah nggak? kalau lapor-laporan tuh aku ngelapor. Hmm. Ngelapor kayak Mas aku punya lirik ini dulu banget ya. Iya. Aku ngirim sama password yang nggak tahu gitu. Iya. Bahkan ada masanya Bunga, jadi Gusti tuh gini, dia tuh sering ngasih lirik ke Mas. Cuma aku tuh kan emang nggak bisa buat nada dan lain-lainnya ya. Iya. Kalau di musik emang aku tuh nol banget kecuali di lirik lah. Terus aku kayak Mas Gusti tuh kayak lebih mau coba dulu Gitu. ya. Bisa dulu Terus habis itu gitu. di masa itu Bunga ngasih ke aku liriknya gimana sih, ke dia gimana sih bikin lagu nih, aku coba bikinin, terus aku bikin lah. Ini juga fun fact juga ya, aku keinget lagi sekarang. Jadi waktu itu Bunga kasih lirik, aku voice note ke Bunga, kira-kira gini nih Nge, nyanyiannya. Diam-diam nggak bilang ke Bunga, aku kasih tau ke Gusti. Aku diam-diam aku kasih tahu ke Gusti tuh. Nah terus di situ Gusti dengar, terus kayak ini siapa yang bikin gitu. Aku suruh ditebak kan. Ini kamu yang bikin ya gitu. Terus aku bilang kayak ini Bunga loh yang bikin. Kamu rekaman lah sama Bunga, jadiin dia satu lagu gitu. Gusti tuh bilang kayak sama kamu aja Bunga gitu. Ternyata terjadilah sekarang beneran bikin bareng gitu. Tuh waktu itu cuman jalan biasa di mobil lagi OTW ke Bekasi, di kayaknya waktu itu tuh lagi OTW ke Bekasi. Aku diem nggak ngasih tahu Bunga. Kamu tahu deh, kamu tahu ini nggak? Oh pernah ya sempet ya. Sekali. Bener gitu. Terus habis itu aku bilang ke dia kayak yaudah nih ayo coba kita buktiin deh ke Mas, kita bikin bareng nih yang mana kek gitu. Jadi dulu bukan nggak harus rilis, tapi
jadi dulu lah nih kita udah bikin sesuatu nih gitu, ntar dia isiin kayak ntar dia apa bisa terjadi Tapi pas aja. di terakhir ya hari selang Hamin 3 berarti ya, sebelum Mas nggak ada, aku bilang gini, mas aku udah nggak bisa mas, ya, mas betul mas aku nggak bisa, aku bilang gitu. Terus cuma ketawa-ketawa kayak dia nanti dibuatin, bohong. Oh berarti Mas Ma lebih pingin Aku mandiri dulu. mandiri dulu. Betul. Gitu. Berusaha dulu deh, kalau nggak baru ke mas. Itu tuh waktu 3 hari itu memang udah ngekuat, ingin banget gitu, pengen dibikinin. Kayak udah deh aku give up banget, aku udah download apa GarageBand ya. Iya, Nggak bisa. bisa mainnya. Nggak bisa, kalian nggak tahu. Nah Bunga nih bisa ukulele juga lucunya. Iya, karena Mas ukulele banyak di rumah ya. Sama ukulele paling gampang, C aja 1 jari doang. Iya. Memudahkan aku. Bener ya. Sweet. Wil, coba nanya lagi yang seru. Kalau- Aku mah seneng dengerin. Kalau Bunga kan sebenarnya seru, ini seru. anak dari Pak Timur Priyono ya. Nah, menurut kamu seberapa besar sih pengaruh Papa Thomas ke kamu minat ke bermusik sekarang ini gitu? Sebenarnya tuh kalau minat musik dari kecil, karena kan Dari aku kecil. juga punya lagu anak kecil tuh sama Mas Gusti yang dibuat sama papa. Tapi yang lebih ke asal tuh sebenarnya Mas. Karena kan waktu aku rekaman yang Icik-Cik Bum dulu banget tuh kayak masih TK deh. Masih Jadi kecil kamu banget. masih kecil udah banget. sudah udah lupa atau udah lost gitu? Ingat masih gitu. Cuma kalau misalnya kalau Mas Gusti kan Pekanada apa segala macem gitu. Nah kalau aku tuh enggak. Berarti itu udah lama ya? Udah lama, bikin. udah lama. Terus Tapi boomnya sekarang ya? Karena dibawain lagi di Di aransemen ulang. di aransemen ulang lagu itu dimasukin ke albumnya Mas Gusti di Endiku. Endiku yang viral kemarin. Terus karena viral tapi belum Rilis. rilis, dia upload duluan. Betul. Dia upload Icik-Icik duluan. Bum. Oke, jadi teman-teman teruslah berkarya karena karya itu akan terus hidup ya. Nah. Akan terus hidup dan akan lebih dikenal dan menjadi doa mungkin. Amin, amin. Kalau Kak Dea nih sekarang Ya, ditanya ke Kak Dea ya, silakan, kan Kak Kak Dea. Dea nih Deg-degan nih adeknya kayaknya pertanyaannya ada senyumnya udah lebar banget kalau ya, agak deg-degan kalau jadi. aku lihat kan Diandra Nadira Rangkuti nih Iya. kayak familiar gitu, Familiar ya? familiar. Iya, iya. Adanya Kak Oza dan Kak Ovi Iya. Rangkuti ya. Betul. Nah, Punten ini betul itu Betul, nih. betul Gitu. sekali. Iya, Siapa benar. kedua? Punya kakak dua mak. Maaf ya Neng. Berarti orang terkenal juga. nah mau nanya nih dari sudutnya Kak Dea tuh ada perbedaan nggak sih gitu dari sudut pandang adik ke dua orang kakak yang mungkin ada Oh. beda sikapnya gitu di Oh oke, maksudnya kalau aku POV aku pribadi ke ke mereka. mereka. gitu Ya. ya sebenarnya mau Oza di hate di cancel sama banyak orang ya, tapi buat aku tuh sebenarnya ini tetap kakakku sih. Asik, Tapi bisa, rasanya bisa. gimana sih punya kakak yang maksudnya udah Rasanya sebenarnya sih seneng ya, karena kalau ditarik balik gitu perjalanan Oza dan perjalanan aku gitu ya. Dulu tuh bahkan pernah ngeband bareng sama Oh gitu, sama sama kakak. Oza. Iya, aku manggilnya Daos. Daos. Ini banyak yang nanya juga nih, Daos tuh apa? Siapa? Daos tuh Uda Oza sebenarnya. Uda. Karena Uda. kan orang Padang ceritanya yang Padang Uda. Pride. Padang Pride. Sumatera. Sumatera. Nah, dulu tuh pernah ngeband, Daos jadi manajernya, aku jadi pemainnya. Waktu itu main gitar sama main piano gitu. Sampai akhirnya itu bubar. Dia aku sempat bisnis juga sama dia, bikin segala macam. Jadi berasa gitu dia mau mencapai suatu titik, aku mau mencapai suatu titik gitu. Berasa usahanya bareng-bareng sampai ke poin yang dia juga dukung aku solo aja, kayaknya bisa deh nulis lagu gitu kan. Terus waktu zaman podcast Kesel Aja mulai juga aku juga yang bilang kayak gas Dos, kayaknya nih cocok nih buat Dos segala macam. Jadi ngelihat dia sekarang dari titik ini tuh bangganya luar biasa, dan maksudnya bersyukur banget juga diterima baik sama orang-orang pada suka. Jadi jalannya tuh gitu. beriringan gitu ya. Iya beriringan banget. Tapi kita saling supportnya tuh
Kayak Bunga sama Gusti juga kalau chat gak dibales juga. Tapi sebenarnya deket banget gitu. Jadi kita kalau lagi kerjaan apa, batinnya tuh kuat. Jadi saling supportnya tuh nggak no question ask, pasti bantu gitu. Tapi aku juga ini tahu, jadi waktu awal-awal Mas naik atau kerja sama siapa gitu, kayak aku sampai nanya, Mas tuh sebenarnya kerjanya apa sih? Mas ngapain sih? Gitu atau enggak? Oh Mas, terus misal lagi jalan berdua ya, terus kadang ada satu atau dua yang mulai minta foto. Emang Mas terkenal itu ya? Gitu. Gak tahu. Dia juga rasanya dia kayak orang biasa terus gitu loh. Iya, berarti Jadi kayak biasa. kalau ketemu tuh Ya biasa aja. udah gitu, Iya, nggak ngomongin ranah sana gitu. Iya, jadi sama Daos juga yang ngomonginnya kayak apa nih series yang paling bagus sekarang apaan ya? Dia Mas bener-bener kayak kakak adik aja. Kakak Terus adik. ada ya satu momen, aku lagi di Bogor, lagi di hotel kan. Ternyata Mas Gusti ngeliat FYP gitu, ada paparazzi, aku sama Mas. Itu lucu banget, terus ada kayak, yang paparaziin. iya, terus kayak Cir, terkenal nih. Bisa nih. Pakai masker, tapi kan Mas gendut. Tetap kelihatan. Nggak beda banget dari yang lain, jelas. Obvious. Terlalu obvious. Jadi nggak sadar kalau dirinya Tapi tuh udah terkenal ya bener, ternyata sama, ya. kalau jalan sama aku dulu juga kayak gitu tuh, kayak pakai masker, pakai topi, pakai hoodie juga tetap kelihatan itu kan sih. Mau gimana pun udah kontras banget gitu. Nah, sebelum pertanyaan berikutnya, aku pengen nanya, dari kapan sih bermusik? Dari kapan bermusik? Iya, Mau Dea, Bunga dulu atau aku Bunga. dulu? Aku dulu ya. Dari 2025. Ini tuh lagu single pertama Bunga. Iya, bener-bener single pertama pertama. banget. Yang nanti akan rilis. Berarti hitungannya ya kecil pernah bermusik, cuma kan gak terlalu ingat banget ya. Iya, cik-cik dulu. Habis itu mulai lagi sekarang pas Mas sudah nggak ada, karena emang ya aku buatin lagu buat Mas deh gitu. Aku pengen ngebanggain Mas juga, soalnya ya aku ngerasa sebagai adik belum bisa jadi apa-apa gitu, belum punya karya, ya pengen lah ngebanggain Mas gitu. Betul. Sih. Kalau dia sendiri, Kalau aku kalau bermusik yang ngeband itu udah dari 2018 berarti, tapi di 2019 saya bubar. Aku mulai bermusik lagi jadi soloist itu di 2021 berarti. 2021 udah langsung bikin album. Aku nah itu dia, sebenarnya awal mulanya aku nggak seriusin musik. Apa sih karena ada yang membuat pekerjaan lain. Dea, aku pingin berkarya di jalur musik gitu. Sebenarnya karena aku mikirnya gini sih, kayak kalau sekarang kan ada Instagram, ada TikTok gitu kan. Di waktu Covid tuh TikTok lagi naik-naiknya banget tuh sebenarnya. Nah, orang udah mulai bikin podcast juga. Jadi aku ngerasa kayak apa bedanya kayak Spotify sama Instagram gitu kan. Karena awal mulanya aku ngerilis lagu aku tuh cuma di Instagram aja. Jadi post doang tuh, sampai orang kayak antusias kayak wah dia bikin lagu bla bla bla, di-upload dong ke DSP yang lain gitu. Nah, jadi aku nguploadnya kayak aku ngupload Instagram post aja sebenarnya. Gitu. Natural aja. Nah, gak taunya responnya banyak yang bagus, banyak yang baik. Mau nggak mau tenggelam aja deh gitu sampai sekarang lanjut terus. Padahal aku nggak ada rencana abis single harus bikin EP, nanti suatu hari bikin album, nggak pernah punya tuh jalan kayak gitu. Tapi ya kan lagi azan ya. Nah, kita break dulu ya teman-teman ya. Oh iya. Break azan dulu. Oh iya benar. Sholat dulu. Saya pengen pipi. Nanti kita lanjutin. Makasih. Belum pernah jadi. Ya, lanjut ini. Belum pernah jadi. Baby, is the game over?
Dea, jangka panjang kalian untuk 5 tahun atau 10 ke depan tuh udah ada belum apa sih kalau boleh tahu? 10 tahun. 10 tahun berarti. Ini kan Bunga tuh berarti baru terjun di musik kan? Iya, di tahun ini gitu kan. Benar. Kamu apa target jangka panjangnya? 5 tahun, 10 tahun ya? Seumur hidup juga apa? Oh, enggak ada. Seumur hidup sih, itu lebih dari 5 tahun, 10 tahun dulu ya teman-teman ya. Iya, boleh. Ya ampun, aku punya arah. Harus diarahin dong, harus diarahin. Jadi Harus hilang diarahin. arah. Hilang arah. Kan ngebaris tadi. Enggak dong. Oh, kan sekarang terarah. Nah itu makanya punya arah. Ada arah ini Kan pengarahnya. kalau dulu 5 tahun, 5 tahun. Terima kasih bebannya. Tapi kita jadi bareng terus, jadi iya. orang-orang juga jadi ngeliatnya kayak kita berdua, terus kalau Bunga ngepost sendiri juga kayak mana Kak Dea gitu, kalau aku ngepost sendiri juga kayak mana Bunga, dan sepaket nih jadinya gitu sebenarnya. Kalau aku 5 sampai 10 tahun ke depan, ini nggak tahu ya terrealisasi. Kayak bagus gitu banget. Terrealisasikan. Itu aku pengen kan buat EP bareng. Iya, EP bareng. Terus aku juga mau buat album. Pokoknya single pertamaku ini ya ini adalah langkah masa depan yang cerah. Asik, didoakan ya, harus doakan teman-teman. Amin. Pokoknya ini Bunge mau Unge aja. Unge aja. Unge. Maaf ya. Enggak apa-apa. Teman-teman doakan Unge akan melejit, insya Allah. Bismillahnya. Terbang meroket ke atas. Kalau Kadea, Kalau aku nanti kita mau bikin EP bareng ya. Sama. Sama. Oke. Sama dong ya. Soalnya memang satu Soalnya paket kayaknya banget ya. 5 tahun akan bareng terus nih. Iya, oke. 5 tahun kayaknya sampai nanti Bunga amin sama Om Erwin Gutawa kan, amin ya. Amin ya. Karena Amin. gue suka banget orkestraan itu. Karena gue sih juga orkestranya kenceng banget. Sebenarnya kalau aku malah lebih ke folk-folkan gitu sebenarnya darahnya. Referensi kesukaan orkestranya apa? Ini yang dari Jepang, siapa? Joy Hisaishi. Jo Hisaishi. Itu Itu juga aku Itu juga suka. dari internasional, dari nasionalnya. Kalau nasionalnya Aku tuh nggak nentu gitu loh. Tapi emang suka lupain siapa bandnya, apanya gitu lupa sih. Siana sih aku suka. Isyana ya. Isyana. Isyana ya. Inspirasi lah ya Isyana. Inspirasi. Cuma kalau misalnya aku sering nyanyi atau apa gitu itu inspirasinya Nadine. Betul. Karena dia kan dreamy gitu kan, kalau suka yang kayak gitu, suka yang dreamy, yang apa masih gitu dia. Agak gitu-gitu kan kan. Sariosa itu semua Sariosa. Apa Kalau- tuh ya? kalau- Jenis apa ya jenis vokalnya tuh? Iya, halus-halus. Terus agak banyak tujuhnya ya. Apa tuh tujuh tau nggak? Apa? Pokoknya nadanya tuh kayak nggak tahu sih, aku juga nggak paham ya, tapi ngambang-ngambang gitu, nadanya tuh ngambang-ngambang gitu. Ya. So tau gue salah deh kayaknya, gue tadi ngapain takut. Kita bakal jadi musisi yang keren. Iya, harusnya jadi musisi yang pintar. Sekali apa lagi? Oke, kita masuk ke game session, tapi aku dulu yang nanya. Boleh. Nah, pertanyaan game session. Game Ini session. pertanyaan cepat untuk Dea dulu. Jeruk. Hai, belum. Hey, pakai motor atau mobil? Motor. Oke. Kamu kan motor nggak bisa nyetir. Secara fisik motor lebih bagus dibandingin mobil, maksudnya lebih ramping. Kalau Tapi mobil- nggak bisa tapi motor. aku nggak naik motor kok. Sebenarnya aku naiknya mobil. Karena Semoga papaku tidak menonton ini gitu. Pertanyaan tapi papanya Dea mau motor listrik. Tolong di ACC gitu ya. Papa Dea pingin motor listrik katanya. Tolong Pak dibantu izinnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya, lebih pusing ngurus konten atau ngurus dua kakak Oza? Ngurus konten. Aku sebenarnya susah banget ngonten. Oh. Ini yang maksa. Iya. Ini maksa banget konten. Susahnya tuh lebih ke waktunya, lebih ke apanya nih? Gitu? Lebih ke kayak bikin apa ya gitu sebenarnya. Jadi pun selama bermusik
rekaman kayak apa gitu. Udah kepikiran aja konten, udah langsung aja ngerjain. Oh iya, lupa direkam, lupa di apa gitu. Berarti lebih menantang konten ya daripada ngurus kakak. Lebih pusing. Mendingan ngurus kakak aku daripada ngurusin konten. Yang marah dia. Sampai ngambek kalau nggak ngepost. Post sekarang, upload sekarang, bagus gak nih? Upload sekarang. Langsung gitu dia. Gitu. Tapi aku belajar konten, berani bikin video-video di TikTok, di Instagram. Sebenarnya ke tolong bunga juga sih sebenarnya. Sangat-sangat tolong bunga sih. Kamu lah berjasa. Reminder ya dia. Reminder benar. TikTok atau Instagram? Instagram. Pilih cowok yang kocak tapi red flag, mirip Oja, atau serius tapi romantis? Serius tapi romantis. Jadi gak cepet jawabnya nih. Pilih cowok. Ibu dong. Kenapa ada mirip Ozanya gitu? Pilih cowok jadi Daus. Gue gak mungkin milih Daus sama gue kan. Satu, kocak tapi red flag kayak Oza. Gitu kan ya. Jadi abang aku red flag. Atau serius tapi romantis. Serius tapi romantis. Serius tapi Karena sebenarnya Oke. Mas tuh serius loh. Sebenarnya, tapi orang nggak ada yang percaya. Iya. Tapi Jadi seriusnya kamu bisa bilang nggak kalau Mas tuh serius? Serius dia. Dia serius banget. Dia serius banget. Tapi dia nggak pernah marah. Marahnya dia itu ya kayak Ya udah, udah gitu. Mau gimana lagi gitu orangnya. Tapi dia serius kalau banget. kayak kalau nanya kok bisa Mm-mm. gitu doang. Kenapa begitu milihnya? Nah udah kayak gitu doang kita jelasin terus kayak ya udah lewat mau gimana lagi gitu. Dia serius banget. Tujuan hidup kita mesti tahu mau arah gimana, kerjanya mesti gimana gitu. Serius dari karyanya aja udah kelihatan sebenarnya dia tuh serius Kecuali banget. kalau senggol Bacok. bacok. Dia tuh nggak bisa diganggu kalau lagi gitu loh. rekaman Dia. tuh Mas tuh nggak bisa diganggu sama Jadi sekali harus dia. fokus ya. Dia ini sih soalnya sebenarnya kalau udah frustasi dari rekaman tuh baru tuh dia lumayan agak senggol bacok. Tapi kalau di lagunya dia flow aja, happy aja dia moodnya bagus gitu. Next, Mie rebus atau mie goreng? mie rebus. Mie rebus. Satu hal yang paling sering kamu pinjam dari kopi. Selain kopi. Ada emang Bajunya. Aku kalau mereka ya cuman satu yang aku ambil, baju mereka itu udah mau pakai berantem kayak apa juga udah bajunya, karena aku juga nggak, ini kebetulan lagi pakai baju aku ya karena kita mau konten nih, takutnya ketahuan kan, takutnya kalau aku pakai baju mereka kayak lah itu baju gue tuh gitu kan, takutnya gitu. kalau Mas Gusti nggak mungkin pakai baju ini ya. Walaupun mungkin dia kayak pengen deh gitu. Mungkin dia. Jadi aku suka itu baju sebenarnya yang oversize gitu, baju laki gitu, kan lebih lebar. Nah aku sebenarnya lebih suka baju kayak gitu. Jadi aku ambilin baju mereka sih sebenarnya. Bajunya ya. Kaos-kaosan. Akhirnya ketahuan. Kok bisa ya? Maaf ya bang, udah dia balikin kok bang. Oke next. Oke, lebih suka belanja online atau belanja di mall? Online. Online. Oke, jika harus makan satu menu selama seminggu, pilih nasi goreng atau bakso? Nasi goreng. Nasi goreng. Kayaknya enak nih nasi goreng ya. Gitu ya, langsung gitu ya. Oke, next, pilih dapat follower banyak atau dapat endorsement mahal? Endorsement mahal. Iya enggak sih. Tapi sebenarnya tricky juga ya pertanyaannya ya. Kalau dapat endorsement mahal, followersnya juga sebenarnya banyak. Ini kalau followersnya juga nggak banyak, kayak endorsementnya juga murah. Atau malah kayak nggak ada endorsementnya. Teman-teman yang punya perusahaan, tolong endorse. Nanti kita langsung kasih CV Instagram kita, insight-nya aku DM lagi langsung bisa. Tenang aja, bisa kita kasih diskon kalau paketannya juga ciamik ya teman-teman ya. Langsung aja. Ini ya. Maaf ya, Oke, maaf pertanyaan terakhir dari saya, lebih rela
dikomentari pedas netizen atau diledekin Oza Renty? Jujur, diledekin Oza hampir gak pernah sih, jadi aku tau rasanya ya. Tapi aku lebih mending yang Oza aja deh kayaknya, karena kalau misalnya aku dapat pedes dari netizen yang nangis mama aku yang lihat gitu, jadi daripada mama aku yang menangis ya mendingan kayak Oza aja deh pedes deh, roasting aja gue gitu. Roasting kacau aja deh sekalian gitu. Roasting kacau, silakan. Oke, ini aku pertanyaan cepat untuk Bunga Nafisa. Indomie. Belum Neng, sabar Neng, ada namanya ngerem Neng, belum. Teman-teman saya baru tahu bahwa aduh seru banget wacakan gila. Baru lihat mun saminggun jeung ieu. Mun saminggun jeung ieu. Silakan. Kopi teh atau minuman energi? Cepetan, Itu cepat ini. Kopi. Kopi ya. Oh ya, oke next. Liburan ke pantai atau mendaki gunung? Pantai. Oke. Nonton film horor atau komedi? Komedi. Komedi. Wah cepet banget ini mah. Tim pagi tim malam? Malam. Telepon atau chat? Chat. Oke. Enggak. Cancel. Itu pilihnya yang terakhir. Enggak, aku tuh otak ikan gitu. Oke. Tapi jawaban pertama biasanya paling jujurnya hati-hati kamu. Tapi aku gak balas chat orang terus. Mendingan kamu jawab ini pakai bismillah dulu deh, nggak menurut aku bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang kelima. Baju. Belum. Gitar. Itu tadi gini Pedas atau manis? Manis. Oke, manis. Oke, manis. Dideketin atau nggak deketin? Dideketin. Dideketin. Jangan cepet-cepet ya. Oh, nonton bioskop atau nonton YouTube? YouTube. Jadi pelan juga. Jawabnya juga ikutan pelan. Gimana? Kamu orang yang rencananya matang atau go with the flow? Go with flow. Oh, go with the flow ya. Oke, ini yang terakhir. Cepet banget tuh, tadi lama. Musisi atau ibu rumah tangga? Ya musisi. Musisi. Oke. Alasannya apa coba? Nah, ini menarik nih teman-teman nih. Ini. Ini menarik nih teman-teman nih. Malah katanya mikir dulu. Musisi ya, karena Oke. Hirup udara dulu, santaikan. Dulu Neng itu dulu. Nah, itu dia. Gak ada itu, gak ada sama sekali, gak ada sama sekali. Diinjel, berarti ini diinjel. Komedi. karena Komedi. ya kan. Oke, lanjut. Karena ya enak musisi sih. Kalau ibu rumah tangga, pertama aku setrika kurang bisa. Masak? Hah? Ya, Kak. Indomie paling. Oke, jadi memilih untuk musisi. Kan ada rekan-rekan sayangku Rekan-rekan. yang bisa membantu, jadi aku yang lebih memilih musisi. Dan kita menyewa bagusnya apa kata-katanya, Apa sih Neng? menyewa ART gitu, tapi bagusnya tuh apa kata-katanya, Menyewa? ART Oh, lebih baik. ngasih kesempatan untuk orang yang ingin Membantu kita. dan kita membantu dia gitu, feedback. Oke. Oh, gitu. Sip. Ternyata bunga ini manis ya. Jumawa Jumawa. Aku Jumawa sekali. Jumawa Keren. baik, Bunga keren. sinar, cantik. Tapi nah harus memilih YouTube gitu. Nah, Kenapa it's mean nggak- kenapa? Kenapa nggak bioskop gitu? Enggak bisa maaf banget, tapi sama kedinginan. Oh, iya. Kedinginan. Oh. Iya. Nanti buat bioskop ya, tolong ada area Nggak, aku nonton di kamar aja nggak apa-apa. Netflix ya, Netflix. Iya. Netflix. Oke, next pertanyaan. Saat ini sedang mengerjakan proyek apa sih? Dea sama Unge. Proyek. Proyek. Apa itu? Kalau proyek kedepannya sih mau bikin IP
bareng insya Allah ya. Semoga lancar, bisa berjalan sesuai rencana. Karena juga pertama kali juga nih bikin EP bareng, ya pasti pertama ya. Kan ini baru mulai 2025. Sebenarnya kalau kedepannya lagi sih Bunga rencananya lumayan panjang. Karena kalau aku sebenarnya lebih go with the flow aja kalau aku. Jadi sebenarnya project kedepannya agak jauh lebih banyak Bunga. Jadi nanti teman-teman yang bantuin di 7 menit sama dibantuin menghilang. By the way 7 menit itu produsernya Jaka Surya ya. Yang dimana itu sama beliau kita bakal bikin lagu-lagu Bunga yang lain yang caranya Bunga akan ada apa ke depannya gitu. Berarti nggak bisa diobrolin sekarang gitu. Iya, tapi yang terdekat sih adalah insya Allah tahun depan kita coba bikin EP bareng. Insya Allah. Kalau single boleh dipromosikin sekarang? Kalau single sih ya kita baru rilis Bunga di 7 menit tanggal 28 November dan aku juga menghilang di 28 November. Wah, berbarengan ya? Berbarengan, tapi aku di tanggal 20 November itu abis rilis album. Album aku isinya 9 lagu, isinya full bahasa Inggris semua. Dan alhamdulillah itu aku pertama kali bikin album dan dibantuin sama teman-teman aku banyak. Salah satunya juga ada almarhum Mas Gusti juga sih. Jadi sebenarnya gak gampang juga ya untuk maksudnya gak gampang juga untuk ngeproses masa-masa kemarin sampai ke titik ya udah deh aku selesaiin album ini gitu karena ada karyanya Mas juga di situ gitu aku ngerasanya harus terdeliver lah gitu. Jadi kalian sepakat untuk merilis itu di tanggal 28 November. 28 November. Karena 28 November Mas ulang tahun. Betul. Pas ulang tahun. Ulang tahun di 28 November. Jadi teman-teman jangan lupa tanggal 28 langsung dengerin Lagunya Bunga dengan judulnya 7 menit sama Kadeandra Nadira, judulnya Menghilang di Spotify kesayangan Anda di Apple Music dan semuanya smartphone. Bagus ini hostnya. Udah pipis barusan. Udah nahan. Abi teh nahan kita tadi teh. Oh iya, sebelum closing aku boleh nggak Boleh. Belum ya? Dengerin gitu lagu. Oke, Langsung kita ya. dengerin lagu ya. spill dikit. Boleh kita spill dikit ya. Tapi sekali lagi terima kasih banyak udah ngundang aku sama Bunga buat ke rumah komunitas nih. Semoga rumah komunitas jaya di perjalanannya ke depan. Terus kita diundang lagi waktu kita nanti rilis EP bersama itu ya. Pasti Ketemu lagi tahun depan semoga ya. Kita senang banget juga Kadea sama Bunga meluangkan waktu jauh-jauh dari Jakarta loh guys ke Bandung ke sini. Jakarta guys. Ke Jakarta guys. Bandung guys. Oke, kita lanjut ke sesi nyanyi Bunga sama Kadea. Yeay. Go.